Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam layanan PK Online. Pada video kali ini akan kami ceritakan tentang kisah dalam KBM daring. Dalam rangkaian terakhir ses ketiga dari 3 site. Semoga tayangan berikut dapat memberikan wawasan, menambah pengetahuan, memberikan manfaat, dan meningkatkan pemahaman kita terhadap diri dan orang lain. Baik, selamat menyaksikan tayangan video ini. Sebagai pengantar, tentu banyak cerita, baik menyenangkan atau menyedihkan selama KBM daring ini. Kali ini kita akan share cerita yang berkaitan dengan praktik KBM daring. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti PJJ/PK dan berbagi kisahnya. Tentu ini menjadi perhatian kami. Itulah mengapa katarsis ini kami launch, meskipun tidak bisa semuanya. Dengan tetap menjaga privasi, kami mohon izin untuk men-share beberapa cerita dari kalian. Kisah ke-21 sebagai lanjutan dari kisah sebelumnya diwakili oleh peserta didik yang menceritakan bahwa alhamdulillah gak ada masalah untuk PJJ ini, Pak. Cuman Pak, banyak materi yang saya kurang paham dan juga bosan. Saya kangen belajar offline di sekolah. Mata saya terkadang perih untuk memantau. Tolong tambah media pembelajaran, Pak, seperti YouTube, Zoom, atau lainnya. Kebanyakan hanya lewat WA saja, Pak, dan lewat kirim video atau PDF. Mohon maaf, Pak, atas kata-kata saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Kisah berikutnya, kisah ke-22, menurut saya PJJ makin kesini makin tidak menarik, Pak. Soalnya gini, banyak mapel yang saya tidak paham. Saran saya untuk Bapak Ibu Guru bisa menggunakan video, terutama di mapel-mapel MIPA. Video di sini video yang bukan dari YouTube, melainkan video yang di-share di WA dan tidak menguras banyak kuota. Harapannya semoga cepat pembelajaran offline. Kangen teman-teman, Pak. Pengen ketemu terus bisa sharing-sharing terutama tentang PTN. Oh iya, Pak, apa dari sekolah belum ada informasi mengenai UN yang diganti asesmen? Mohon informasi untuk hal itu ya, Pak, terutama untuk kami yang kelas 12. Baik, segera kami perhatikan untuk ditindaklanjuti. Berikutnya kisah ke-23, cukup panjang ceritanya. Sebenarnya lebih banyak duka daripada sukanya, Pak. Terutama feel-nya. Kalau di kelas kan ada energi dari teman-teman yang bikin kita itu semangat dan mungkin bisa paham lebih mudah. Kalau begini susah, Pak. Soalnya emang dasarnya saya malas dan susah untuk bertanya. Jadi ya untuk mapel tertentu makin tidak paham. Sekarang sudah kerasa banget, udah nggak semangat ikut PJJ, kayak ngirim tugas selalu mepet deadline. Untuk sistemnya juga saya kurang gimana gitu, Pak. Di sini guru memberi materi dan tugas seabrek, tetapi banyak siswa yang absen lalu ditinggal, akibatnya tidak efektif. Saya memberi masalah tanpa solusi nih, Pak, soalnya saya tahu belum nemu solusinya. Tapi saya pikir kenapa tidak berangkat bergilir saja, Pak. Buat kita yang tahun terakhir ini perlu bimbingan secara langsung. Kalau offline kan kadang kita nggak hanya dapat materi, tapi dapat nasihat juga dari guru-guru. Biasanya buat penenang kalau nggak mood ngejalanin PJJ ini.
Saya yakin kata-kata ini yang susah bukan cuma kamu, jadi sabar ya. Oh iya Pak, kalau setiap mau PJ itu bawaannya nggak semangat, kayak ya PJJ lagi. Saya kurang suka belajar lewat HP karena selain kalau ada notif keganggu, karena suka pusing gitu karena mandangin HP terus-terusan. Terus juga nggak tahu kenapa PJ ini lebih capek daripada sekolah offline, atau mungkin tertekan. Terima kasih sudah membaca tulisan saya yang tidak beraturan ini. Sehat-sehat terus ya Pak. Oke, terima kasih. Untuk kisah ke-24, ada cerita yang dikirim dalam bentuk voice note kepada saya. Mohon izin ya untuk saya sharekan di video kali ini. Halo Pak, ini Tari. Tadi Bapak kan nggak nulis ada option voice note, tapi Tari pengen voice note aja. Jadi, mengenai masalah suka dan duka, terus menyenangkan atau menyedihkannya PJJ, itu sih pasti ada plus minusnya. Pertama Tari mau bilang plusnya dulu, karena menurut Tari minusnya banyak gitu. Ya menurut Tari ya, kan opini ini. Jadi menurut Tari plusnya itu umum, kayak pasti pikiran teman-teman Tari juga kayak gini, kayak bisa santai, rebahan, makan, nyemil, bebas, ngapain aja. Tapi minusnya lebih banyak Pak, dukanya tuh lebih banyak, kayak lebih banyak pokoknya. Pertama, ini inter dulu ya Pak, kayak di dalam rumah. Sebagai cewek pasti disuruh ini itu Pak, kayak disuruh jemurin pakaian, nyuci, nyapu dan sebagainya, dan itu tidak bisa dilakukan dengan menyambi grup WA. Dan grup WA itu sifatnya harus dibaca, jadi kita nggak bisa pecah pikiran jadi dua, tangan manusia juga dua kan, jadi gitu. Terus Semancong juga masih pakainya WA melulu, dan itu kayak jadi bosannya tuh terus meningkat gitu. Kalau baca WA kan bisa sambil rebahan gitu, jadi nggak ada semangatnya gitu, soalnya baca WA bisa sambil rebahan. Terus materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian itu kadang nggak masuk di otak gitu deh. Terus kadang ada Bapak Ibu guru yang nyuruh kita nulis materi yang mereka berikan, lalu ditulis di buku, lalu dijaprikan atau dipecekan. Itu tuh kayak menurut Tari ya, itu tuh kayak double gitu loh Pak. Kenapa kita tidak dituntut untuk menguasai Word? Kenapa kita tidak dituntut untuk menguasai PDF gitu? Kan lebih simpel kayak gitu, daripada kita harus nulis di buku. Kan menurut Tari sih kayak gitu, harapannya sih pengennya jangan WA terus, jangan nulis di buku terus dijaprikan, maksudnya mending nulis di Word atau di apa. Terus ya gitu sih. Terus belum lagi kalau misalnya ada guru yang, kalau misalnya kita terlambat, ada guru yang, oh ya mas nggak apa-apa, oh ya mbak nggak apa-apa, itu nggak masalah Pak. Tapi kalau misalnya ada guru yang oh jadi ibu nggak dihargai, mapel ini nggak penting ya, itu tuh kayak sakit loh Pak. Kita juga menyesuaikan di rumah sama di sekolah. Di rumah kalau nggak ngerjain pekerjaan rumah juga dimarahin, jadi bingung Pak gitu, nggak ngerti lagi pokoknya. Kayaknya banyak minusnya sih menurut Tari gitu deh kayaknya Pak. Oke Pak, mungkin cukup sekian, dan maaf jika ngegas, maaf sekali Pak. Oke, mungkin menurut Tari kayak gitu tuh, kayak gitu doang. Terima kasih Pak. Maaf sekali lagi kalau misalnya kalimat Tari ada yang nggak sopan, karena Tari ngomong tidak ditulis, asal ngomong. Bukan asal ngomong, maksudnya gitu, ngomong tok, nggak ada konsepnya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Halo Pak, ini Tari. Tadi Bapak kan nggak nulis ada option voice note, tapi Tari pengen voice note aja. Jadi mengenai masalah suka dan duka, terus menyenangkan atau menyedihkannya PJJ, itu sih pasti ada plus minusnya. Pertama Tari mau bilang plusnya dulu, karena menurut Tari minusnya banyak gitu.
ya menurut Tari ya, kan opini ini. Jadi menurut Tari plusnya itu umum, kayak pasti pikiran teman-teman Tari juga kayak gini, kayak bisa santai, rebahan, makan, nyemil, bebas, ngapain aja. Tapi minusnya lebih banyak Pak, dukanya itu lebih banyak, kayak lebih banyak pokoknya. Pertama, ini inter dulu ya Pak, kayak di dalam dulu, di dalam rumah. Sebagai cewek pasti disuruh ini itu Pak, kayak disuruh jemurin pakaian, nyuci, nyapu dan sebagainya, dan itu tidak bisa dilakukan dengan menyambi grup WA. Dan grup WA itu sifatnya harus dibaca. Jadi kita nggak bisa pecah pikiran jadi dua. Tangan kita juga, tangan manusia juga dua, kan? Jadi gitu. Terus Semancong juga masih pakainya WA melulu, dan itu kayak jadi bosannya tuh terus ningkat gitu. Kalau baca WA kan bisa sambil rebahan gitu. Jadi nggak ada semangatnya gitu. Soalnya baca WA bisa sambil rebahan. Terus materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian itu kadang nggak masuk di otak gitu deh. Terus kadang ada Bapak Ibu guru yang nyuruh kita nulis materi yang mereka berikan, lalu ditulis di buku, lalu dicaprikan atau dipecekan. Itu tuh kayak menurut Sukma ya, menurut Tari ya, itu tuh kayak double gitu loh Pak. Kenapa kita tidak dituntut untuk menguasai Word? Kenapa kita tidak dituntut untuk menguasai PDF gitu? Kan lebih simpel kayak gitu daripada kita harus nulis di buku. Kan menurut Tari sih kayak gitu, harapannya sih pengennya jangan WA terus, jangan nulis di buku terus dicaprikan, maksudnya mending nulis di Word atau di apa. Terus ya gitu sih. Terus belum lagi kalau misalnya ada guru yang, kalau misalnya kita terlambat, ada guru yang, oh ya mas nggak apa-apa, oh ya mbak nggak apa-apa, itu nggak masalah Pak. Tapi kalau misalnya ada guru yang eh oh jadi ibu nggak dihargai, mapel ini nggak penting ya, itu tuh kayak sakit loh Pak. Kita juga menyesuaikan di rumah sama di sekolah. Di rumah kalau nggak ngerjain pekerjaan rumah juga dimarahin, jadi bingung Pak gitu. Nggak ngerti lagi pokoknya. Kayaknya banyak minusnya sih menurut Tari ya, menurut Tari gitu deh kayaknya Pak. Oke Pak, mungkin cukup sekian, dan maaf jika ngegas, maaf sekali Pak. Oke, oke mungkin menurut Tari kayak gitu tuh, kayak gitu doang. Terima kasih Pak. Maaf sekali lagi kalau misalnya kalimat Tari ada yang nggak sopan, karena Tari ngomong tidak ditulis, asal ngomong. Bukan asal ngomong, maksudnya gitu, ngomong tok, nggak ada konsepnya. Oke, terima kasih Pak. Berlanjut ke kisah 25, duka PJJ. Sangat banyak guru yang tiba-tiba memberikan soal tanpa memberikan materi terlebih dahulu. Saya dan teman-teman suka bingung sendiri. Yang kedua, siswa yang aktif dan sering menjawab masih dikira pasif. Nilainya masih 0 dalam penilaian keaktifan. Namun bagi siswa yang hanya menjawab salam dikira aktif. Kebanyakan para guru kalau ditanya secara japri balasnya besok, tapi tugasnya dikumpulin hari itu juga. Masih banyak sekali materi yang susah dipahami secara daring. Harapannya kami ingin sekolah Pak, lebih-lebih kami sudah kelas 12. Rasanya masih sedikit sekali bekal kami untuk ke perguruan tinggi, juga buat ujian. Saran dari saya dipertimbangkan lagi khusus kelas 12. Karena di Pekalongan sudah banyak sekolah swasta yang berangkat walaupun secara kloteran. Kisah ke-26, sebenarnya PJJ yang sekarang lebih enak daripada waktu awal PJJ. Sekarang kan PJJ sampai jam 12. Pengen belajar di sekolah juga biar bisa ketemu teman, sama biar punya pemasukan lagi. Terus kan misalnya nggak paham materinya bisa nanya langsung sama gurunya. Kalau dari gini kan ya gimana ya, kadang memberi tugas aja nggak dijawab apa-apa, cuma dilihat doang pesannya.
Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, soalnya saya pengen liburan ke luar kota. Berikutnya kisah ke-27, cerita selama PJJ ini waktu belajar lebih fleksibel. Kalau di sekolah kita harus belajar mapel tertentu, dari jam segini sampai segini dan tidak bisa disambi apa-apa. Tapi kalau di rumah kita bebas mau mengerjakan tugas kapanpun dan dimanapun. Pokoknya selesai sesuai jadwal. Meskipun waktu lebih fleksibel, di lain sisi, tugas yang diberikan oleh guru selalu bertumpuk. Saya menjadi bingung mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ke kisah 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat Pak, saya kan kadang ingin masuk jurusan DKV. DKV itu desain komunikasi visual. Tetapi untuk masuk jurusan DKV, saya nggak bisa lewat jalur SNMPTN karena rapot yang diterima hanya milik anak IPS. Jadi saya ingin masuk lewat SBMPTN-nya. Tapi orang tua saya kurang setuju kalau saya masuk DKV. Tapi menurut saya, potensi yang saya miliki hanya pas untuk jurusan di bidang seni. Jadi saya bakal belajar soshum untuk buktikan ke orang tua kalau saya pantas diterima di jurusan DKV, Pak. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Kisah terakhir, cerita ke-29. Maaf ya Pak, kalau mau berkeluh kesah aja tentang PJJ ini. Pak, bisa nggak kalau jadwal PJJ-nya di rumah seperti dulu, semua hari mapelnya sampai jam 12 saja. Jangan ada yang jam 1 sampai 2 atau jam 2 sampai 3. Serius Pak, nggak enak kalau jadwalnya begini. Kadang saya saking ngantuknya, saking pedesnya mata, jadi kadang habis sholat zuhur ketiduran Pak. Terus bangun-bangun mapelnya udah selesai. Hari ini aja saya ingatnya 2 mapel di pagi hari plus 1 mapel BK jam 1 sampai jam 2. Jadi saya ngelewatin 1 mapel Jawa Pak. Iya, di absen. Jujur nih Pak, pas mapel BK saya juga pernah lupa Pak, serius. Ya Allah, jangan di absen ya Pak. Semoga Bapak paham ya. Terus kalau PJJ online gini saya takut minusnya nambah karena harus mantengin di grup PJJ-nya biar dikira nggak nyimak. Pegel Pak matanya, tapi saya juga sudah nggak mau sekolah online Pak. Percuma sudah tidak mudah lagi materinya. Apalagi saya tipe orang yang lemot nangkep materinya Pak. Seringnya aja kalau sekolah offline saya sering banget banyak pertanyaan biar mudeng, tapi kadang-kadang tetap juga nggak mudeng-mudeng. Apalagi ini yang online dan nggak bertatap muka Pak, nggak mudeng sama sekali ya Allah. Takut nanti kalau lulus nilainya berapa dan mau kemana, nggak tahu lagi deh Pak, bingung. Demikian rangkuman 29 kisah dari peserta didik. Semoga bisa memberikan gambaran, memberikan wawasan, dan semakin bisa memahami antara peserta didik, antara guru dan pengambil keputusan di sekolah. KBM dari yang sedang kita jalani, mari kita jalani dengan sebaik-baiknya karena memang seperti inilah keadaannya. Selaku pribadi dan sekolah kami menyampaikan permohonan maaf dengan PJJ yang dirasakan belum optimal. Tetap semangat bersama, saling mendoakan dan jalani semua sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.